warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vika Larasati Prativi dengan nomor induk mahasiswa 23333-027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Evius untuk mencari regresi polinomial. Video tutorial saya ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonometri 2 yang diampu oleh Ibu Rizky Mustikasari. Yang pertama, saya menggunakan data dengan 28 observasi. Di sini soalnya, carilah model regresi yang tepat untuk penelitian pengaruh jam belajar sebagai variabel X dan nilai Olimpiade Matematika sebagai variabel Y. Saya memilih model regresi polinomial karena hubungan antara jam belajar X dan nilai Olimpiade Matematika Y diduga tidak selalu bersifat linear. Penambahan jam belajar belum tentu menghasilkan peningkatan nilai yang konstan pada kondisi tertentu. Peningkatan nilai dapat melambat, menurun akibat kelelahan, atau kembali meningkat. Oleh karena itu, digunakan regresi polinomial untuk membandingkan model linear, kuadratik, dan kubik sehingga dapat ditentukan model yang paling sesuai dalam menggambarkan hubungan antara jam belajar dan nilai Olimpiade. Untuk menguji regresi polinomial, saya menggunakan aplikasi Evius. Buka saja aplikasi Evius, terus ini X saja, klik File, New, Group File. Terus ini kita menggunakan yang unstructured undet, terus observasinya ada 28, terus klik OK. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Untuk memasukkan data, kita klik Quick Empty Group. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kita buka di aplikasi Excel lagi. Kita salin dari nama variabelnya ke bawah, klik Ctrl C, terus kita salin dari yang atas sini, Ctrl V. Sudah, ini bisa di X atau bisa digeser saja. Nah, untuk melakukan ujinya kita bisa dengan cara Quick, klik Estimate Equation, lalu ketikkan Y spasi C spasi X, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa di screenshot untuk yang uji regresi yang linear dengan cara Windows Shift S, terus di screenshot, terus klik Capture, copy saja, di copy only. Nah, kita salin ke yang regresi linear. Saya sudah menyalinnya dan ini hasilnya. Untuk mencari garis tren regresi linearnya, kalian bisa dari aplikasi Excel-nya, yaitu dengan cara yang data tadi kalian blok dari yang ini tanpa yang nama variabel, blok, terus yang insert, terus yang charts, pilih yang ini, yang pertama saja, terus habis itu klik plus, tanda plus, yang trend line. Nah, habis itu sudah klik garisnya 2 kali. Nah, habis itu di sini kan sudah linear. Terus geser ke bawah, klik yang display equation sama display R square. Nilainya akan keluar. Dah, habis itu yang ini sudah saya copy ke yang tadi. Ini hasilnya ini. Selanjutnya adalah interpretasi, yaitu untuk yang ini persamaan regresinya Y sama dengan 47,47243 plus 2,1899510. Interpretasi konstanta sebesar 47,47243 berarti jika jam belajar X
sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika diperkirakan sebesar 47,47. Yang koefisien regresi X sebesar 2,189510 berarti setiap penambahan 1 jam belajar maka akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sebesar 2,19 poin. Untuk interpretasi nilai R-square-nya, nilai R-square sama dengan 0,6973999 atau 69,74%. Artinya sebesar 69,74% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh jam belajar, sedangkan 30,26% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Nah, ini garis tren regresi linearnya karena masih membentuk garis lurus dan belum membentuk pola yang kita inginkan, maka kita lanjut ke regresi kuadratik. Untuk regresi kuadratik kita bisa dengan quick generate series, terus kita bisa tuliskan X2 sama dengan X pangkat 2. Ini bisa di oke saja. Oke. Nah, ini muncul untuk variabel X2 yaitu X pangkat 2. Lanjut kita lakukan regresi kuadratiknya yaitu dengan cara quick estimate equation, terus klik Y spasi C spasi X spasi X2. Oke, ini dia saja hasil dari regresi kuadratik. Ini bisa di screenshot dengan cara Windows Shift S. Saya sudah men-screenshotnya dan sudah menyalinnya di Excel dan ini hasilnya. Kita bisa mencari garis trennya dengan cara yang soal tadi, datanya di blok, terus insert, terus yang charts, pilih yang pertama tadi, terus yang plus, trend line-nya kita centang, terus habis itu klik 2 kali pada garis. Nah, di sini yang tadi kan linear, terus kita ubah ke polinomial. Di sini sudah benar 2 karena kita kan mencari polinomial yang kuadrat. Terus yang tadi di bawah sendiri scroll terus dicentang saja akan muncul nilainya. Kalau tidak kelihatan seperti ini bisa digeser ke bawah atau ke atas. Nah, sudah. Ini bisa kalian salin ke regresi kuadratik yang tadi. Yang ini saya sudah menyalinnya juga. Nah, sekarang kita lakukan interpretasi. Model regresi ini bisa kalian temukan di sini hasil dari Evius tadi. Terus kalian bisa dilihat ya, model regresinya Y sama dengan 30,191073 plus 5,651632 dikurangi 0,118560. Kenapa bisa dikurangi? Karena nilai di sini X2-nya minus ya. Nah, interpretasinya konstanta sebesar 30,19073 berarti jika jam belajar X sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika diperkirakan sebesar 30,19. Koefisien regresi X sebesar 5,65162 berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sekitar 5,65 poin. Yang selanjutnya kita ke koefisien regresi X2, di mana koefisien regresi X2 sebesar minus 0,118560 berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan menurunkan nilai Olimpiade Matematika sekitar 0,11 poin. Nah, selanjutnya kita interpretasi nilai R-square. Kalian bisa mendapatkannya dari sini. Nilai R-square sebesar 0,834524 atau sebesar 83,45%. Artinya sebesar 83,45% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh jam belajar.
sedangkan 16,55% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Garis trennya seperti ini. Nah, kenapa di nilai garis tren ini bisa berbeda dengan nilai yang di EVIUS tadi? Nilai yang di garis tren ini sudah dibulatkan ya teman-teman. Nah, hubungan pada garis tren ini berbentuk parabola terbuka ke bawah, yang berarti setelah mencapai titik tertentu, tambahan jam belajar memberikan peningkatan nilai yang semakin kecil, bahkan dapat menurun. Dan pola garis tren hanya membentuk satu lengkungan, maka dari itu harus lanjut ke model regresi kubik. Maka kita harus lanjut ke model regresi kubik ya teman-teman. Kita lanjut ke EVIUS tadi. Nah, kita lanjut ke aplikasi EVIUS. Klik Quick, Generate Series, klik X3 sama dengan X pangkat 3, lalu OK. Nah, di sini sudah menambah variabel X3-nya ya teman-teman sebagai variabel X pangkat 3 untuk mencari regresi kubik. Lalu klik Quick, Estimate Equation, klik Y, spasi C, spasi X, spasi X2, spasi X3. Setelah itu klik OK. Ini dia saja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil untuk regresi kubiknya teman-teman. Kalian bisa screenshot ke aplikasi Excel-nya tadi dengan cara Windows Shift S, dan saya sudah menyalinnya ke aplikasi Excel seperti ini. Setelah seperti ini, kalian bisa mencari garis tren lainnya. Kita ke soal lagi, kita blok datanya tanpa nama variabelnya, lalu klik Insert ke Charts yang pertama tadi, lalu klik plus, yang tren lainnya kita centang, lalu garis trennya kalian klik 2 kali. Nah, di sini kalian klik yang polinomial lagi, tapi di sini yang ordernya ini kalian jadikan angka 3. Sudah itu kalian scroll ke bawah. Di bagian bawah sendiri, display equation sama display R-square-nya kalian centang. Sudah itu, ini disalin ke regresi kubiknya. Nih, saya juga sudah menyalinnya. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi. Nah, untuk model regresinya, yaitu Y sama dengan 16,49667 ditambah 11,02066 dikurangi 0,567099 ditambah 0,009985. Ini kalian bisa temukan di sini. Selanjutnya kita interpretasi, di mana konstanta sebesar 16,496667 berarti jika jam belajar X pangkat 2 dan X pangkat 3 sama dengan 0, maka nilai Olimpiade Matematika diperkirakan sebesar 16,49. Koefisien regresi X sebesar 11,02066 berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sekitar 11,02 poin. Untuk regresi X2 sebesar minus 0,567099 berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan menurunkan nilai Olimpiade Matematika sekitar 0,56 poin. Koefisien regresi X3 sebesar 0,009985 berarti setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai Olimpiade Matematika sekitar 0,009985 poin. Nah, selanjutnya kita interpretasi R-square-nya. Kalian bisa menemukannya di hasil EVIUS tadi di sini, di mana nilai R-square sebesar 0,890741 atau sebesar 89,07%
Artinya sebesar 89,07% variasi nilai Olimpiade Matematika dapat dijelaskan oleh jam belajar. Sedangkan 10,93% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya kita interpretasi garis tren regresi kubik, di mana garis tren menunjukkan hubungan yang lebih kompleks. Sehingga setelah penurunan, nilai dapat meningkat kembali pada tingkat jam belajar tertentu. Pada garis tren kubik bisa membentuk lengkungan yang naik turun. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.